Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Terima kasih ya buat kalian yang udah setia nungguin full test kamera dari Motorola G45 ini. Sebelumnya mohon maaf, kami baru ada kesempatan untuk ngetes kamera dari Motorola G45 ini. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas dari segi fotonya, terus nanti tentang videonya, terus beberapa fitur dari kamera di Motorola G45 ini, terus nanti kita juga akan bandingin dengan kelas di harga 2 jutaan juga. Dan yang terakhir nanti kita juga akan untuk upload ke sosial media. Apakah dia akan terkonversi atau enggak. Jadi stay tune, tetap tonton sampai akhir video ya. Oke, ini teman-teman, kita akan sedikit jelaskan ya untuk apa aja yang ada di fitur foto atau kamera dari Motorola G45. Kalau di fotonya sendiri, ini ya banyak pilihan. Untuk aktifin timer, kalian bisa turunin kayak gini. Nah, ini bisa untuk nge-timernya. Terus di bagian sebelah kanan pojok bawah ini ada untuk warna-warnanya teman-teman. Ini bawaan sih. Terus untuk mengganti rasio ada di sebelah atas. Untuk masuk ke settingan bagian kamera juga ada di pojok kanan atas. Dan apa aja yang ada ya? Oke, video. Video di sini video. Nah, ini dia yang agak unik teman-teman. Kalau kalian pengen ganti resolusinya, dia agak sulit, bahkan susah. Kalau kalian harus ambil atau install aplikasi di luar bawaan atau aplikasi kamera bawaan kayak gitu. Terus ini ada video tadi ya, terus ada gerak lambat. Oke, ini slow motion maksudnya. Terus ada portrait, ini untuk bokeh-bokehan kayak gitu ya. Terus untuk pro-nya seperti ini, kalian bisa atur untuk ISO-nya, bukaan, dan lain-lainnya. Terus ini filenya juga kalian bisa ganti nih, mau ke RAW atau JPG atau gimana gitu ya. Ini karena profesional kan. Terus untuk fitur lainnya, kalian akan dapatkan apa aja? Yang paling unik menurut kami adalah ini, warna titik atau ngetin atau mengunci warna tertentu. Kita langsung coba aja ya. Untuk warna kayak gini nih contohnya. Kita ambil warna yang hijau aja. Oke, nah kayak gini. Jadi di bagian samping-sampingnya akan berwarna hitam putih. Sedangkan warna yang tadi kita tint, nah ini warna hijaunya itu akan terlihat bener-bener warna hijau saja. Nah ini kalau warna aslinya kayak gini teman-teman. Ini ada warna merahnya, terus ada warna coklat, ada warna ungu berbagian mikrofon kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Nah itu yang unik sih. Terus pandangan malam ini night mode-nya, terus ada panorama juga, ada jepret ganda ini untuk aktifin kamera depan dan kamera belakang. Itu juga bisa di HP ini. Terus bilik foto ini kayak gini. Nah, ini ada 4 di bagian atas gini ya. Nah, jadi bilik foto ini nanti akan hasilin 4 gambar langsung gitu sekali jepret. Enggak ding, 4 kali, tapi nanti akan 4 kali jepret kayak bingkai ibarat kayak gitu. Terus ada time lapse, terus ada warna titik untuk video, jepret ganda juga untuk video. Mungkin itu aja ya fitur dari Motorola G45. Sekarang kita lihat dulu untuk fotonya nih teman-teman. Yuk kita ambil objek dulu, kita deket dulu, kita ambil fokusnya dulu. Oke, kita ambil 1 kali jepretan dulu. Oke, kita coba untuk fitur makronya sekalian ya. Ini kita dekatkan juga, karena dia minta sekitar lebar 2 jari kan. Oke, itu sekalian kita juga akan foto untuk ke layar ke awan-awan gitu ya, karena ini emang lagi bagus-bagusnya sih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya untuk hasilnya kayak gimana. Pertama kita lihat untuk hasil gambar. Wow, ini cakep sih untuk sebuah ukuran Android ya. Menurut kami apalagi ini harga kelas 2 jutaan loh, tapi dia dapat menghasilkan warna yang benar-benar stand out, warna hijaunya, warna ungunya, detailnya juga masih dapat. Wow, padahal ini bukan megapiksel yang tinggi gitu ya, tapi dapat menghasilkan foto yang seperti ini. Oke, ini foto objeknya. Kalau makronya seperti apa? Kalau makronya ya jelas ya teman-teman, memang nggak bisa bohong, ini noise masih kelihatan banget. Padahal ini cahayanya pas cahaya bagus-bagusnya ya. Dan warnanya beda kalau kalian perhatiin. Yang di sini ungu, yang di sini biru. Tapi emang warna aslinya itu memang warnanya ungu teman-teman, bukan warna biru ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini dia. Ini adalah pemandangan untuk langitnya.
Ya, dynamic range-nya juga cukup baik karena tidak seutuhnya putih gitu. Jadi ini warnanya masih ada, ini awan, lalu di sini ada biru-biru apa namanya langit gitu ya. Bagus sih, dan warna putihnya pun beda ya, antara ini ada betengnya. Ini BTW di dalam, di Jogja langsung gitu ya, jadi ada betengnya gitu. Nah ini teman-teman, untuk hasilnya menurut kami kok oke ya. Nah itu tadi tentang fotonya. Oh ya, kita akan coba selfie satu kali lagi. Kita belum coba selfie ya. Kita balik dulu. Kita ambil yang backgroundnya banyak hijaunya ya, yang banyak hijaunya. Jadi kelihatan. Oke. Nah, teman-teman kalau di sini lihat, nah ini warnanya, nah beda ya. Kalau di kamera utamanya tadi untuk noise-nya itu akan hilang, tapi kalau di sini tuh kerasa untuk kamera depannya. Nah, ini ya, apalagi warna kulitnya. Nah ini ya menunjukkan kalau emang ini kelas 2 jutaan lah ya, Android kelas 2 jutaan. Tapi kalau dari segi warna lainnya kayak warna hijaunya, warna putih, warna kotor dari apa tembok-temboknya, dan warna kaos saya yang berwarna coklat ini masih dapat terlihat dengan baik. Kesimpulannya kalau untuk foto menurut kami Motorola G45 ini cukup baik. Nah nanti kalau untuk video gimana atau fitur yang lainnya gimana? Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk perekaman videonya ya dari Motorola G45. Kita masuk dulu ke bagian kamera teman-teman. Nah di kamera ini teman-teman bisa langsung geser aja ke video. Nah di video ini settingannya di sini ada stabilisasi on atau off. Nah, ini kita off kan, kita on kan aja ya. Nah, terus untuk resolusinya sendiri ada di Full HD 30 fps nih teman-teman. Yuk kita sambil jalan kita rekam maju aja gitu ya. Oke teman-teman, dan ini adalah percobaan perekaman kamera dari Motorola G45. Resolusinya ada di Full HD 30 fps. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut kami sih stabilisasinya mantep ya, dan hasil kameranya juga cakep. Mungkin karena langit-langitnya emang lagi bagus-bagusnya ya. Itu tadi tentang kamera utamanya atau kamera belakangnya. Sekarang kita akan coba jalan ke sana. Kita lihat untuk perekaman kamera depannya ya. Kita balik dulu teman-teman. Oke. Kayak vlogging gitu ya ceritanya ya. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman untuk kamera depan dari Motorola G45. Kalau menurut kalian gimana untuk kamera depannya? Kalau menurut kami kok warnanya tetap bagus ya. Ya, ini bagus loh teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Sekaligus menilai untuk perekaman audionya. Kalau menurut kalian oke atau enggak? Nah itu tadi adalah percobaan perekaman dari kamera utama maupun kamera depan. Kalau menurut kalian gimana? Nah setelah ini kita akan coba lanjut versuskan atau coba bandingkan antara Motorola G45 dengan beberapa HP di kelas yang sama. Nah sekarang saya sudah megang Motorola G45. Kita akan coba versusin dengan Infinix Note 50. Bukan yang Pro ya, yang Note 50 aja. Terus juga dengan Redmi Note 14 yang 4G teman-teman, karena ketiga HP ini rata-rata harganya masih sama nih, walaupun ya memang Motorola G45 ini paling murah sih. Cuman ya kita lihat aja apakah perbandingan dari ketiga kamera HP ini tuh oke atau enggak. Kita masuk ke bagian kamera dulu dan kita akan lihat untuk fotonya dulu teman-teman. Sebelum nanti kita akan coba untuk video juga ya. Kita agak coba liatin bagian atas, kita ambil foto dulu. Dan kita akan lihat juga untuk dynamic range-nya teman-teman. Oke, kelihatan ya. Bentar, siap. Oke, kelihatan ya teman-teman. Untuk warnanya ini, kalau dengan mata langsung gitu ya, kalau untuk warna segi warnanya, ketiganya ini sangat berbeda. Kalau yang untuk Motorola G45 warnanya lebih ke merah gitu, lebih mendekati merah. Lalu untuk Infinix Note 50 sendiri ini tuh warnanya ya ini bagus, tapi lebih terang yang Redmi Note 14 sih kalau menurut kami ya, lebih terang yang Redmi Note 14. Dan warna hijaunya pun benar-benar beda loh teman-teman. Ini pasti juga pengaruh ke layarnya, karena kedua yang ini kan sudah AMOLED ya, sama-sama AMOLED. Tapi kalau yang ini kan masih IPS. Nah ini warna hijaunya ini bener-bener terang banget nih teman-teman. Nah nanti silahkan kalian lihat di layar kalian masing-masing hasilnya gimana, karena ini nanti akan kami tampilkan apakah warna hijau dari rumputnya ini berbeda. Kalau di sini jelas berbeda ya.
Kalau yang dari Motorola G45 sendiri jauh lebih redup dibandingkan kedua HP yang lainnya. Tapi kalau dilihat secara mandiri atau sendiri-sendiri gitu ya, emang Motorola G45 ini bagus sih. Oke, dynamic range kalau menurut kami lebih ke Note 50 sih, yang lebih mendapatkan untuk warna birunya. Nah, ini tadi dari segi fotonya. Sekarang kita akan coba untuk videonya nih teman-teman. Kita masuk ke bagian videonya. Oke, kita masuk ke video. Nah, dalam video ini karena Motorola G45 ini adalah di Full HD 30 fps, maka kita akan atur untuk Infinix dan Redmi juga di 1080p 30 fps ya teman-teman. Untuk resolusinya sama semua, dan untuk stabilisasinya kita aktifkan semua ya. Kita aktifkan semua. Jadi kita sambil jalan kita lihat juga untuk stabilisasi plus perekaman audio ketiga HP ini. Oke, kita mulai dulu aja. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk ketiga HP ini antara Redmi Note 14, Motorola G45 dan Infinix Note 50. Kalau menurut kalian gimana stabilisasinya dari ketiga HP ini? Mana yang terbaik? Dan juga sekaligus ngecek ya perekaman audionya, hasilnya oke atau enggak. Nah, gimana ini menurut kalian? Dari segi warna deh, atau dari segi apa? Menurut kalian yang bagus tuh apa? Kalau menurut kami sih stabilisasinya paling oke di Motorola G45 ya. Entah kenapa ya. Cuman kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Nah, itu tadi adalah perekaman untuk video dari ketiga HP ini, Motorola G45, Infinix Note 50, dan Redmi Note 14. Kalau menurut kalian gimana? Hasilnya kalau menurut kami Moto G45 masih menjadi perekaman yang terbaik. Cuman kami penasaran sih dengan yang Canon 40. Apakah G45 ini bisa melawan Canon 40 yang katanya adalah raja kamera HP 2 jutaan? Kebetulan kami saat ini belum bawa untuk HP-nya. Mungkin di next video kita buatin video khusus kali ya. Yang setuju silahkan komen di bagian bawah. Yang pingin diversusin antara kamera Moto G45 dengan Tecno Camon 40. Dari segi kameranya, yang setuju silahkan komen di bagian bawah. Setelah kita tadi nyobain untuk fotonya, lalu videonya, kita cobain juga untuk versus dengan Redmi Note 14, Infinix Note 50. Sekarang kita akan coba upload ke sosial media. Motorola G45 ini apakah akan mengalami konversi atau enggak nih? Sekarang kita masuk ke Instagramnya dulu ya teman-teman. Masuk ke Instagramnya. Oh ya, ini Instagram baru, bagi yang belum follow silahkan follow. Ya, ini Instagram baru 25 pengikut, jadi silahkan di follow aja. Ini Instagram officialnya Duogi ID. Oke, sekarang kita akan bikin story dulu teman-teman. Oke, yang pertama kita bikin foto dulu ya. Kita jepret aja. Oke, kita kasih tulisan tes tes cam Moto G45. Oke, kita kasih tag dulu ya ke Instagram pribadi saya supaya kalau ada yang pengen lihat juga. Oke, kita coba upload, langsung upload aja. Oke, ini tadi kalau foto. Sekarang kita akan coba untuk bikin video pendek langsung di Instagramnya gitu ya. Oke, kita akan rekam langsung ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk upload ke sosial media dari Motorola G45. Kalau menurut kalian gimana? Baik dari stabilisasinya atau perekaman audionya. Oke atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri ya. Hasilnya gimana? Nah, oke, kerekam ya. Sekarang kita kasih tulisan dulu. Tes video Moto G45. Oke, kita taruh sini, kita kasih tag lagi ke Instagram pribadi saya. Bagi yang mau mampir juga boleh ya teman-teman. Nah, kita akan coba upload. Tes. Oke, kita lihat. Kita sambil tunggu. Oke, yang untuk fotonya sudah terupload atau dipublik. Kalau sekilas langsung dari HP-nya, fotonya ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau kalian lihat dari aplikasi kamera bawaannya. Sedangkan yang ini kan kita ambil jepretnya itu dari Instagramnya langsung.
ada perbedaan sih, memang ada ini, apalagi bagian lampu-lampunya ini ya, kelihatan ya. Terus untuk videonya, oke, ini juga sudah terupload atau terunggah. Oke, stabilisasinya masih terjaga untuk Instagram. Kalau menurut kami oke saja sih untuk Motorola G45 ini. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat dari Motorola G45-nya sendiri. Kalau dari HP ini, gimana kalau kita lihat dari HP lainnya? Ini HP pribadi yang saya gunakan ya. Coba kita lihat, kita masuk ke Instagramnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke Instagramnya. Oke, ini Instagram yang sama di 2G ID ya. Kita akan lihat untuk hasilnya. Oke, untuk hasilnya tidak ada perubahan yang signifikan. Itu mengartikan bahwa untuk unggahan dari Motorola G45 sendiri di Instagramnya itu tergolong cukup bagus nih. Karena tidak ada perbedaan yang signifikan, baik di Motorola G45 sendiri maupun di HP yang saya gunakan atau berbeda HP gitu ya. Ini untuk fotonya. Gimana kalau videonya nih, stabilisasinya atau resolusinya? Oh ya. Masih terasa sih teman-teman kalau ini perekaman video HP Android kelas 2 jutaan. Tapi menurut saya untuk dari segi warnanya itu sudah cukup baik ya. Nah, tapi untuk stabilisasinya kalau menurut kami lebih baik ketika kalian ini ambil di kameranya langsung, tidak dari Instagramnya. Kalau dari Instagramnya ya masih agak geter-geter gimana gitu. Kalau menurut kami sih seperti itu. Tapi kalau untuk konversi foto, saya rasa tidak ada sih. Dan untuk secara keseluruhan, baik dari fotonya tadi, lalu dari videonya, saya cukup puas. Dan penggunaan dari Motorola G45 sendiri, saya juga sempat main ke Soraloka Zoo kala itu ya. Nanti akan beberapa saya tampilkan fotonya di akhir video. Itu melihatkan bagaimana menangkap momen atau kamera dari Motorola G45 ini menangkap momen. Kalau menurut saya sih hasil fotonya bisa dibilang yang bagus juga. Tidak kalah lah ibarat dengan HP kelas 2 jutaan lainnya. Bahkan untuk perekamannya pun saya kaget sih bisa mendekati ke iPhone yang kelasnya juga 2 juta atau 3 jutaan. Second ya tentunya. Nah, itu dari kami, menurut kami sih oke untuk kamera dari G45 ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bagian bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Evan Michael dari 2G, pamit undur diri. Oke teman-teman, dan ini ada pengetesan untuk Motorola G45 di malam hari ya. Ini saya dekat dengan lampu dan resolusinya adalah Full HD 30 fps. Nanti kita akan coba sambil jalan ke sana ya. Oke atau enggak, sekaligus ngerekam untuk audionya ya. Oke atau enggak, yuk kita jalan. Sambil kita ngecek juga untuk stabilisasinya. Kalau tadi kan kita dekat dengan lampu. Nah ini saya coba untuk menjauh dari lampu. Apakah saya masih kelihatan? Karena ini benar-benar cukup gelap ya. Kalau di beberapa HP, bahkan di ultra wide-nya iPhone saja itu benar-benar gelap banget nih. Kalau di Motorola G45, apakah saya masih kelihatan? Silahkan nilai sendiri dan tuliskan komentar Anda di bagian bawah. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Motorola G45. Ini saya dekat dengan lampu, benar-benar dekat ya. Ini lampunya. Oke. Noise-nya benar-benar kerasa sih teman-teman. Coba kita sambil jalan, kita akan coba untuk menjauh
dari lampu ya, apakah emang masih terjaga? Nah, ini saya benar-benar udah nggak kelihatan. Oke, ini udah nggak kelihatan, masih sisi siluet aja. Nah, kalau menurut kalian gimana? Resolusinya sama, Full HD 30 fps. Silahkan nilai juga untuk perekaman audionya, oke atau enggak?